Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau kalian sudah hadir semuanya. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama. Namun sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Hari. Kenapa Pak Hari? Sudah sekolah sakit. Ya, kita doakan semoga Pak Hari yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan bisa bersama-sama lagi dengan kita. Ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sekarang sebelum pembelajaran dimulai, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM-nya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillah. Bisrahli sadari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Nah, dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Silahkan. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, Asmaul Husna telah dibacakan. Selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang menyambut usia balik. Nah, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan pada kalian. Umur berapa kalian sekarang hari ini? Sekarang ini kalian berapa tahun? 11 tahun. Ada yang 10 tahun. Ya. Kalau berumur 11 atau 10 tahun itu sudah masuk usia balik tidak? Tidak apa iya ya? Nah, nanti akan kita bahas bagaimana cara mengenali dari tanda-tanda balik itu ya. Kalau udah umur 11 tahun apakah sudah balik atau tidak? Ya, nanti kita bahas pada materi kali ini. Kemudian Ibu tanya lagi. Kalau ada seorang wanita yang sudah haid, apakah itu sudah balik atau tidak? Sudah, ya. Kalau ada seorang laki-laki yang sudah pernah mimpi basah, apakah sudah dikatakan balik atau tidak? Sudah. Ya, berarti kalian sudah ada yang tahu materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita lakukan yaitu yang pertama, kalian harus menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya, yang terakhir membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Ya, itulah tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Selanjutnya, nah, kita beralih ke buku paket ya yang ada di hadapan kalian. Silakan kalian amati di gambar 4.1. Nah, coba siapa yang mau menceritakan maksud dari gambar tersebut? Nah, iya Lutfi. Apa maksud dari gambar tersebut? Ada seorang laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Betul tidak? Betul. Kemudian siapa lagi yang mau menjelaskan cerita dari gambar tersebut?
Ya, Ajid, coba. Mereka senang karena mereka sudah balik. Tepuk tangan untuk rekan kalian. Ya, alhamdulillah, berarti sudah bisa menjelaskan atau menceritakan. Nah, dari gambar tadi mereka senang karena mereka sudah memasuki usia balik. Nah, selanjutnya dibuka ke halaman berikutnya. Ada peta konsep. Itu adalah pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, di mana kalian harus bisa atau dapat memahami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Kita lihat ke video berikut ini, gambar berikut ini. Nah, apa sih dari tadi Ibu teh bertanya teh hayu apa balik? Usia balik. Apa sih pengertian dari balik? Nah, kita lihat. Balik menurut bahasa artinya sampai. Sedangkan balik menurut istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki ditandai keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Ya, jadi balik itu seseorang yang tadinya dari yang anak kecil, ya, kalian anak-anak menuju kedewasaan. Ya, dimana apabila seseorang sudah balik, nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, sholat sudah harus dikerjakan. Ya, kewajiban-kewajiban atau syariat yang diperintahkan oleh Allah sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Ya, harus dilaksanakan. Nah, itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi apa saja? Ulangi lagi, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih adalah 1. Dua, haid bagi anak perempuan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Nah, coba sekarang setelah tadi Ibu memaparkan materi tentang tanda-tanda balik, nah, kita akan menuju permainan, yaitu permainan talking stick. Nah, di mana dengan satu tongkat ini, ya, kita gilirkan melalui nyanyian. Siapa yang memegang tongkat ini, maka akan Ibu kasih pertanyaan. Siap? Siap, ya. Mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan ke depan semuanya. Ayo, berjajar. Nah, nanti sambil nyanyi ya. Nah, siap? Ya. Siap? Ya. Biar rame, yang lain ikutan nyanyi. Nyanyinya rukun Islam. Siap? 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, puasa, zakat untuk si bapak, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat, hei, dah. Nah, berarti di siapa ini? Siapa? Siapa Ibu kasih pertanyaan. Apa pengertian balik menurut bahasa? Sampai. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan buat Sipa semuanya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, jadi Ibu simpulkan bahwa tadi pengertian balik itu menurut bahasa artinya apa? Sampai. Sedangkan balik menurut istilah adalah apa? Kedewasaan bagi seseorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah dan
itu menurut balik, menurut istilah atau pengertian panjangnya kalau istilah itu ya. Biar tambah semangat karena tadi Ibu lihat ada yang ngobrol, ada yang main-main senggol-senggol sama teman. Biar semangat, kita ice breaking dulu. Ya, tepuk semangat. Kalau tadi Ibu sudah memaparkan materi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, sekarang Ibu kasih satu permasalahan di mana kalian harus menganalisis bagaimana cara menghadapi persoalan ini. Ya, nah silahkan kalian berdiskusi bagaimana kalian bisa menganalisis dari masalah tersebut. Silahkan diskusikan dengan teman-temannya ya. Nah, Ibu bagi dulu. Ini bagi kelompok 1. Ini kelompok 2. Silahkan. Ini kelompok 3. Silahkan berkelompok. Berkelompok, coba. Sikap kalian apabila di kelas ada yang tiba-tiba haid atau menstruasi, apa yang kalian lakukan? Sudah semuanya? Sudah. Sudah bisa mengatasi masalah tersebut? Sudah. Nah, coba sekarang kalau sudah, silahkan maju perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Coba, apa permasalahannya? Ya, baca soalnya. Bagaimana sikap kalian apabila di kelas ada yang tiba-tiba haid atau menstruasi? Memberitahunya secara diam-diam. Apa yang akan kalian lakukan? Memberikan pembalut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita bahas dulu lagi. Jadi, ketika ada seseorang yang haid tiba-tiba di sekolah, yang harus kita lakukan bukan mengolok-oloknya, bukan mengejeknya, tapi harus mengasih tahu. Tapi jangan diolok-olok. Itu geningan haid. Nah, jangan seperti itu. Tapi kasih taunya secara diam-diam, ya. Kemudian kelompok 2, silahkan. Ayo Lutfi atau Lulu? Mau siapa? Silahkan. Apa? Bacakan soalnya. Tony merasa bingung setelah terbangun dari tidurnya. Ia merasa tubuhnya basah, tetapi tidak ingat mengapa. Ibunya menjelaskan bahwa itu hal yang normal bagi laki-laki yang sedang berkembang. Tony pun menjadi lebih tenang dan penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang proses tubuh yang sedang terjadi. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mimpi basah dalam cerita di atas? Keluarnya air mani saat tidur merupakan bagian dari kesehatan reproduksi. Ya, betul tidak? Betul. Tepuk tangan semuanya buat Lutfi. Terima kasih. Ya. Nah, dari cerita tadi, ya, ceritanya Tony ketika bangun tidur tiba-tiba basah di kasurnya. Nah, ia tidak merasa kaget. Mengapa ini bisa terjadi? Kemudian menanyakan kepada orang tuanya, kepada ibunya. Ya. Nah, jadi mimpi basah
dalam cerita tersebut artinya merupakan bagi salah satu dari kesehatan reproduksi. Berarti apabila kalian sedang mengalami mimpi basah, salah satu ciri tubuhnya itu sedang sehat, sedang mereproduksi. Ya bagus, jangan merasa kaget. Ya, yang ketiga, silakan. Silakan. Ya, baca. Bagaimana cara mengenali seseorang sudah balik atau tidak apabila tidak mengalami mimpi basah atau haid? Apabila seseorang telah 15 tahun, berarti ia sudah balik meskipun tidak haid atau mimpi basah. Ya, nah betul tidak cara mengenalinya? Betul. Tepuk tangan buat teman kalian. Ya, terima kasih. Berarti apabila seseorang tidak mengalami mimpi basah, tidak mengalami haid, bagaimana kita mengetahui dia sudah balik? Yaitu dengan berumur berumur 15 tahun ya. Jadi kesimpulannya dari apa yang telah Ibu paparkan tadi, semua permasalahan yang soal yang Ibu kasih sudah bisa teratasi kalian ya. Berarti menandakan kalian sudah paham apa dari ciri-ciri balik menurut ilmu fikih. Nah ya, jadi penting bagi kalian untuk mengetahui pembelajaran ini. Karena apa? Karena kalian akan mengalami fase ini ya, dimana kalian kalau sudah mengalami nanti kalian di kelas 5 ataupun di kelas 6 mengalami haid, tidak merasa kaget lagi karena sudah tahu ya, oh saya sudah haid, berarti saya ini sudah balik. Kalau seseorang sudah balik, maka semua kewajiban yang disyariatkan oleh Islam sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Nah, sekarang Ibu akan mengevaluasi kalian seberapa jauhkah kalian mengerti tentang materi ini. Nah, Ibu kasih pertanyaan dalam kertas ini ya. Silakan kalian kerjakan satu per satu. Ya. Nah, silakan yang sudah boleh dikumpulkan ke Ibu. Ya. Sudah semuanya? Bisa mengerjakannya? Bisa. Kalau nanti akan Ibu evaluasi ya hasil dari materi yang telah Ibu sampaikan. Apakah kalian bisa atau tidak? Ya. Nah, tibalah kita di penghujung materi ini. Ibu tanya dulu sebelum pembelajaran ini berakhir, senang tidak pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga kalian dalam seterusnya selalu merasa senang dalam pembelajaran ya, terutama dalam mencari ilmu, karena itu adalah bekal buat kalian ya, terutama dalam ilmu agama itu merupakan bekal kalian untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian baca atau pahami tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Ya, sekian dulu pembelajaran kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.